Kerajaan Belambangan geger karena sudah berbulan-bulan rakyat kerajaan Belambangan dilanda penyakit. Bahkan putri Kedaton yang bernama Dewi Skardadu juga turut menderita sakit. Prabu Menaksembulu selaku sang ayah putri sudah memanggil berbagai dukun dan tabib untuk mengobati sang putri. Tapi sang putri masih belum sembuh juga. Hampir setiap hari selalu ada saja rakyat Belambangan yang meninggal dunia karena tak sampai hati melihat penderitaan putri dan rakyat Belambangan. Prabu Menaksembulu selaku Raja Belambangan menyuruh Pati Baju Sengara untuk mengumumkan sayembara, yaitu barang siapa yang dapat menyembuhkan sang putri serta dapat mengusir wabah penyakit dari kerajaan Belambangan, maka bila orang itu laki-laki akan dijodohkan dengan sang putri. Bila perempuan akan dijadikan saudara sang putri. Sayembara segera disebar ke pelosok negeri, tapi tidak ada satupun yang berani mengikutinya. Pada suatu hari, ada seorang Brahmana bernama Resi Kandabaya. Brahmana itu berkata bahwa yang dapat menyembuhkan sang putri adalah seorang petapa di Gunung Gresik. Namanya Maulana Ishak. Prabu Menaksembulu kemudian mengutus Pati Baju Sengara dan beberapa orang prajurit ke Gunung Gresik. 10 orang berkuda segera ke Gresik. Setelah menempuh perjalanan selama seminggu, sampailah utusan raja itu ke hadapan Maulana Ishak di Gunung Gresik. "Apa maksud kedatangan kalian kemari?" tanya Syekh Maulana Ishak. "Kami diutus raja bahwa Tuanlah yang dapat menyembuhkan penyakit sang putri Dewi Skardadu," jawab Pati Baju Sengara. "Tuan pula yang sanggup mengusir wabah penyakit dari negeri Belambangan. Bila hal itu terlaksana, maka Prabu Menaksembulu akan menjodohkan Tuan dengan Dewi Skardadu. Namun, bila Tuan tak dapat menyembuhkannya, maka Tuan akan dihukum mati." Syekh Maulana Ishak diam beberapa saat, kemudian berkata dengan suara berwibawa, "Agama Islam adalah agama yang baik, suka menghormati tamu, apalagi tamu yang datang dari jauh. Aku tidak sampai hati mengecewakan hati rajamu. Aku akan datang ke Belambangan untuk menyembuhkan putri dan rakyat Belambangan. Ini kulakukan dengan ikhlas, tanpa mengharapkan imbalan jasa. Bukan karena iming-iming akan dijodohkan dengan Dewi Skardadu. Nah, sekarang berangkatlah kalian lebih dahulu." Pati Baju Sengara kemudian mengajak anak buahnya kembali ke Belambangan. Mereka harus menempuh perjalanan 1 minggu untuk sampai di Belambangan. Dari sini dapat disimpulkan betapa jauhnya jarak antara Gunung Gresik dengan Belambangan. Ketika Pati Baju Sengara sampai di keraton Belambangan, hatinya terkejut bukan main. Suasana keraton tampak meriah sekali. Setelah diselidiki, ternyata Prabu Menaksembulu sedang merayakan hari ke-7 perkawinan antara Dewi Skardadu dengan Syekh Maulana Ishak. Pati Baju Sengara tercengang. Dia masih belum percaya atas keterangan beberapa penggawa kerajaan. Dia pun segera masuk ke dalam istana dan bertemu dengan Prabu Menaksembulu. "Kemana saja kau ini, Pati?" tanya Prabu Menaksembulu. "Loh, sudah jelas hamba baru datang dari Gunung Gresik," jawab sang Pati. "Berapa lama waktu yang diperlukan untuk datang ke Gresik?" tanya Prabu Menaksembulu. 6 hari, Gusti Prabu,"
Jadi kami berada di perjalanan selama 12 hari, sahut Patih Bajul Sengara. Gusti Prabu, apa sebenarnya yang telah terjadi? Sungguh aneh, Tuan Sang Prabu. Pada hari ke-6 sejak kepergianmu ke Gunung Gresik, Maulana Ishak sudah datang ke istana ini. Dia berhasil menyembuhkan Dewi Skardadu dan sesuai dengan janjiku, maka kujodohkan dia dengan putriku. Sekarang ini adalah perayaan hari ketujuhnya perkawinan Maulana Ishak dengan putriku. Patih Bajul Sengara tercengang mendengar keterangan itu. Sewaktu berada di Gunung Gresik, dia telah disuruh berangkat terlebih dahulu oleh Maulana Ishak. Tapi Maulana Ishak yang tampaknya hanya berjalan kaki itu ternyata sudah sampai lebih dahulu ke Blambangan. Berarti Maulana Ishak itu bukan orang yang sembarangan. Patih Bajul Sengara masih setengah tak percaya. Kemudian dia segera menemui Maulana Ishak. Dia khawatir jangan-jangan ada orang lain yang mengaku sebagai Maulana Ishak yang datang ke Blambangan. Setelah bertemu dengan Maulana Ishak, barulah Patih Bajul Sengara merasa yakin bahwa lelaki yang bersanding dengan Dewi Skardadu itu memang Syekh Maulana Ishak. Sesungguhnya lah Syekh Maulana Ishak itu mempunyai karomah yang mengagumkan. Hanya dalam beberapa kejap mata dia dapat berpindah tempat dari Gunung Gresik ke istana Blambangan. Setelah pesta 7 harinya perkawinan Syekh Maulana Ishak dengan Dewi Skardadu, banyak para penduduk Blambangan yang datang berobat kepada Syekh Maulana Ishak sembari belajar agama Islam. Mereka yang berobat seketika langsung sembuh, hingga makin hari makin banyak penduduk yang simpatik kepada Syekh Maulana Ishak. Tidak begitu lama Syekh Maulana Ishak sudah mempunyai pengikut yang jumlahnya tidak sedikit. Makin hari makin banyak penduduk Blambangan yang masuk agama Islam. Lama-lama para pembesar kerajaan termasuk Prabu Menak menjadi khawatir dan marah atas pengaruh Syekh Maulana Ishak pada rakyat Blambangan. Lebih-lebih setelah mereka tahu bahwa agama Islam melarang pemeluknya makan daging yang tidak disembelih karena Allah. Ajaran Syekh Maulana Ishak melarang kesenangan mereka makan daging babi, ular, dan binatang-binatang haram lainnya. Juga melarang kesenangan mereka minum arak, berjudi, berzina, dan menyembah berhala. Maka Prabu Menak menyuruh Patih Bajul Sengara mengerahkan tentara Blambangan untuk menyerang Syekh Maulana Ishak dan para pengikutnya. Syekh Maulana Ishak langsung maju ke depan ketika melihat pasukan Blambangan dikerahkan ke pesantrennya. Dia berjalan dengan tenangnya menuju Patih Bajul Sengara. Anehnya, tidak seorang pun prajurit Blambangan berani menghalangi langkahnya. Tujuan dakwah Syekh Maulana Ishak adalah menyadarkan mereka yang salah, bukan membasmi mereka yang berbuat salah. Maka Syekh Maulana Ishak meminta perang tidak diteruskan. Beliau bersedia meninggalkan Blambangan. Mendengar pernyataan itu, Patih Bajul Sengara tidak meneruskan serbuannya. Bila Tuan hendak meninggalkan kami, siapa yang akan membimbing kami belajar agama Islam? Tanya salah seorang murid Syekh Maulana Ishak. Istriku sedang mengandung. Anak di dalam kandungannya itulah yang kelak akan melanjutkan perjuanganku, ujar Syekh Maulana Ishak. Perkataan Syekh Maulana Ishak ini sempat terdengar oleh Patih Bajul Sengara dan beberapa prajurit Blambangan lainnya. Dengan hati mendongkol, mereka segera kembali ke keraton Blambangan. Kini tibalah saatnya Syekh Maulana Ishak
berpamit kepada istrinya yang sudah hamil 8 bulan. "Istriku, jangan mengira aku tidak menyayangimu, tapi demi kedamaian segala pihak, agar tidak terjadi pertumpahan darah di antara kita, maka relakanlah aku pergi meninggalkan Blambangan." Dengan hati luluh, air mata bercucuran, Dewi Skardado melepas suaminya pergi. Sesudah Syekh Maulana Ishak meninggalkan pesantren di Blambangan, Dewi Skardado diboyong ke istana Blambangan. Tidak berapa lama kemudian Dewi Skardado melahirkan bayi laki-laki yang elok wajahnya. Sebenarnya Prabu Menakjubulu itu menyukai dan sayang kepada cucunya, tapi Sultan Patih Bajul Senara terpaksa dia perintahkan prajurit Blambangan membuang bayi itu dalam sebuah peti ke tengah samudera. Bayi yang dilahirkan Dewi Skardado itu dibuang karena Patih Bajul Senara pernah mendengar perkataan Syekh Maulana Ishak bahwa yang melanjutkan dakwah Islam di Blambangan adalah anak Dewi Skardado. Wanita mana yang kuat menanggung derita seperti yang dialami Dewi Skardado? Sesudah ditinggal suaminya, kini harus merelakan anak satu-satunya dibuang di samudera. Sejak peristiwa pembuangan anaknya, wanita itu jadi sakit-sakitan, dan tak lama kemudian dia meninggal dunia. Sementara itu, peti berisi bayi yang dibuang ke tengah laut telah berada di Selat Bali. Ada sebuah kapal dagang dari Gresik yang melintas di Selat Bali dan kebetulan menabrak peti itu. Sungguh aneh, kapal itu tidak dapat bergerak saat menabrak peti tadi. Nahkoda memerintahkan anak buahnya untuk memeriksa apa yang terjadi. Setelah diselidiki, ternyata kapal itu tidak menabrak batu karang, melainkan hanya menabrak sebuah peti. Nahkoda memerintahkan membawa peti itu naik ke atas geladak. Peti dibuka, ternyata berisi bayi mungil yang tampan wajahnya. Sesudah sampai di Gresik, bayi itu diberikan kepada juragan mereka, yaitu Nyai Ageng Ternate.